Tolong. 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 Ini tolongnya itu keras, artinya patriot. Tolong. Banyak yang berpendapat bahwa standar politik, diplomasi, dan ekonomi di Timor Leste mengalami kemajuan signifikan setelah merdeka. Hal ini memunculkan pertanyaan menarik. Mengapa Papua belum menunjukkan kemajuan serupa? Apakah para diplomat dan tokoh Papua perlu mempelajari strategi diplomasi yang diterapkan oleh Timor Leste? Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Disclaimer. Video ini disajikan untuk tujuan analisis kritis mengenai strategi diplomasi dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Pendapat yang disampaikan bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif dan tidak bermaksud menghasut maupun melanggar kebijakan platform. Cuplikan tayangan asli dalam video ini merupakan milik dan bersumber dari GMNTV Streaming. Silakan kunjungi kanal resmi GMNTV Streaming untuk konten lengkap dan dokumentasi resmi acara. Baru-baru ini dalam sebuah diskusi publik resmi di Timor Leste, intelektual Indonesia Rocky Gerung berhadapan langsung dengan Maun Bot Sanana Gusmao, tokoh kunci perjuangan kemerdekaan Timor Leste, dalam pembahasan mendalam bertema politik, diplomasi, dan ekonomi. Channel YouTube Manuskrip Papua mengangkat momen penting ini dengan fokus pada aspek diplomasi. Makan gratis, minum gratis, tidur gratis, semua gratis. Sini kok nyanis. Sebagai warga negara Timor Leste, negara kecil yang baru merdeka 23 tahun, masih muda sekali, tapi dengan politik diplomasi kami, atau politik luar negeri lah kami mau bilang, politik luar negeri kami adalah kami tidak punya musuh, dan kami juga tidak punya aliansi, kami hanya punya sahabat. Dengan politik itu menghasilkan dalam 23 tahun kita sudah mempunyai hubungan diplomasi lebih dari 100 negara yang punya hubungan diplomasi dengan Timor Leste, dan Timor Leste sebagai salah satu negara yang masuk anggota WTO paling cepat, dan sekarang Timor Leste juga sebentar lagi akan menjadi bagian dari ASEAN sepenuhnya. Dan kami berhasil dengan seorang leader tokoh kami panggil Mambot Sanana, melakukan negosiasi yang penuh dengan persahabatan dengan Australia, dan kami berhasil mempunyai batas laut dengan Australia, dan kami berharap dengan Indonesia sebentar lagi juga kita bisa mencapai sebuah perjanjian yang baik sekali dengan sebuah negosiasi yang penuh dengan persahabatan dengan negara tetangga kita yaitu Indonesia, batas laut dan batas darat. Mengenai hukum diplomasi, dari segi ini saya mau tanya saja, negara kecil sudah mencapai titik diplomasi seperti ini, bagaimana pendapat Bang Rocky? Karena saya bangga juga pasportnya Timor Leste menduduki urutan keempat di ASEAN. Terima kasih. Saya tahu bahwa diplomasi itu adalah upaya untuk menghindari politik kekerasan. Jadi kata itu dulu dipakai untuk menjelaskan perang itu biadab. Maka lebih baik pakai otak. Kemampuan diplomasi itu. Kemampuan berdiplomasi bagi sebuah negara baru, pasti itu yang hendak diunggulkan. Hubungan internasional seharusnya diatasi melalui kemampuan diplomasi, bukan dengan deploy persenjataan. Timor Leste akan masuk ke Asia, ASEAN, dan kita tahu bahwa Asia ini sedang tumbuh mengikuti tradisi negara-negara superpower. Semua negara Asia, termasuk Indonesia, punya ambisi untuk punya uranium. Artinya, punya ambisi untuk punya tenaga nuklir. Kan konyol. Timor Leste bisa menegur sistem pertikaian dunia dengan ide kembali dong pada diplomasi itu. Ajukan politik luar negeri Timur Timur yang intinya small is beautiful. Manusia adalah binatang politik, akibatnya dia rakus seperti binatang. Pembahasan diplomasi ini sangat relevan bagi siapa saja yang mengikuti perjuangan kemerdekaan Papua Barat, sebuah wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah dan aspirasi kuat untuk meraih kemerdekaan. Timor Leste telah membuktikan bagaimana sebuah negara kecil mampu menggunakan diplomasi yang cerdas dan berani untuk mendapatkan pengakuan internasional serta membangun kemajuan setelah merdeka. Ini adalah pelajaran penting bagi perjuangan Papua. Lalu mengapa Papua yang memiliki potensi lebih besar belum mencapai tujuan serupa? Mengapa diplomasi yang dijalankan selama ini belum menghasilkan kemerdekaan? Jawabannya mungkin terletak pada strategi yang kurang terarah dan kurangnya koordinasi efektif dalam perjuangan diplomatik di kancah internasional. Diplomasi yang kuat dan terencana adalah kunci utama untuk mendapatkan dukungan global. Pepatah mengatakan bahwa kecerdasan dan strategi diplomasi lebih kuat dari senjata.
Namun perjuangan Papua belum menunjukkan kekuatan diplomasi yang cukup di dunia internasional. Untuk itu, perjuangan Papua harus terus memperkuat dan memperbaharui strategi diplomasi yang efektif, sehingga bisa mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas dan pada akhirnya meraih kemerdekaan secara damai dan sah di mata dunia. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Pak Rocky, biasanya dipanggil Bang Rocky, selamat malam sekali lagi dan selamat datang. Karena tema kita malam ini melingkupi 3 area, politik, diplomasi, dan ekonomi. Kita akan mulai sesi pertama, sekitar 16 menit, untuk bicara tentang area politik. Dan setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan dan jawaban selama 20 menit, sebelum kita lanjutkan ke area yang berikut. So, for now, the floor is yours. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you very much. Your kindness was appreciated more than words can say. Dan terutama Pak Sanana yang telah berupaya untuk mempertahankan the very ideas of democracy itu. Dan para panelis yang pasti akan mengulik-ngulik apa yang saya mau terangkan. Tapi tadi siang itu saya naik ke patung Kristus Raja dan berupaya untuk memahami 25 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di tahun 99. Dan saya merasa bahwa saya tahu patung itu didirikan oleh Presiden Soeharto. Oke. Tetapi itu penanda bahwa ada sejarah yang tidak mungkin dihapus. Maknanya bisa kita tafsirkan hari ini. Persahabatan antara Timor Leste dan Jakarta. Jadi selalu ada sejarah yang memungkinkan kita menerima kepahitan. Tetapi bukan dengan dendam pada kepahitan. Tapi bergerak ke arah apa tadi istilahnya itu. Masa depan apa tadi bahasa Portugisnya tadi. Futuro. Tapi tadi ada istilahnya coba saya lihat tadi. Force. Which one? Forte, metin, bafatin, banafatin. Forte artinya force, metin artinya solidity, solid, okay, right. Lalu bafatin, banafatin, okay. Kita punya kekuatan, tetapi kekuatan itu kalau individual, dia justru akan dibatalkan oleh arogansi, oleh oportunisme, oleh pragmatisme. Force menjadi force kalau di dalamnya ada metin, right? Metin namanya tadi ya. Kalau ada solidaritas, jadi force hanya mampu untuk diucapkan sebagai energi awal bila dia bergabung di dalam metin. Dan tidak ada gunanya saya punya force, saya punya metin, tapi saya tidak bisa trespass menuju future. Jadi saya dapat filosofinya bahwa GMN berupaya untuk menghimpun kekuatan, membuat dia solid dan diarahkan ke masa depan tuh. Dunia juga sedang menghadapi problem. Amerika forceful, Israel forceful. Tapi Amerika mulai kehilangan soliditinya, metin. Akibatnya minggu-minggu ini semua kota besar di Amerika itu bergolak. No solidity at all. Dan orang bertanya, apa masa depan dunia? Kalau setiap hari Israel akhirnya harus berhitung berapa banyak persediaan energi dia untuk menghalangi drone-drone dari Iran. Demikian sebaliknya, berapa lama Iran bisa marah terus-menerus untuk menghujani Israel. So we are talking about global security. Timor Leste, negeri kecil, tapi dengan ide besar. Timor Leste, negeri baru, tapi dengan peradaban lama. Ada force di situ yang dihasilkan oleh nasionalisme untuk menghasilkan liberty. Ada metin di situ yang sekarang sedang diolah oleh GMN supaya anak-anak muda itu punya harapan, punya politics of hope. Jadi menurut saya Timor Leste itu lengkap. Dia punya politics of memory, tapi dia punya politics of hope juga. Banyak negeri punya politics of memory tapi nggak ada politics of hope. Yang lebih penting bagi saya ada tadi itu. Hanya leadership yang mampu menyatukan force, forte, metin, dan banafatin. Saya ingin bersama-sama dengan teman-teman Timor Leste
untuk menghasilkan leader, bukan dealer. Demikian juga saya bicara di Jakarta tuh. We need leader. Leader yes, dealer no. Dealer itu merusak demokrasi. Dealer itu merusak peradaban. Karena tidak bisa dia ucapkan secara jujur apa ide dia tuh. Dealer itu pindah-pindah ide itu. Nah, GMN ini adalah upaya untuk menghasilkan leader, bukan dealer di dalam public policy. Nah, kalau kita bicara sekarang tentang tema-tema besar dunia. Dunia hari ini, saya berupaya tadi untuk mengikuti grammar di dalam bahasa Portugis itu. Tapi saya gagal. Tapi bahasa tubuh saya mengerti. Bahasa tubuh Pak Sanana saya mengerti. Bahasa tubuh Adi Marcelina saya mengerti. Bahasa tubuh Jorge udah lama saya mengerti bahasa tubuhnya tuh. Bahasa tubuh itu menyimpan rahasia tentang kejujuran. Politik menutupi kejujuran bahasa tubuh. Nah, kita ingin politik itu diucapkan kembali di dalam kejujuran. Saya tahu di sini teman-teman surplus intelektual, semua di sini pasti pernah belajar filosofi. Pak Sanana pasti mengerti dari awal. The ideas of politics artinya ideas of justice. Tidak ada politik tanpa keadilan. Aristotle bahkan mengucapkan dengan sangat transparan, bahwa hanya di dalam upaya menghasilkan keadilan kita berpolitik. Manusia bukan binatang politik. Manusia binatang yang berpolitik, yang seringkali salah ditafsirkan. Begitu ditafsirkan bahwa manusia ada binatang politik, betul-betul manusia berperilaku sebagai binatang. Tapi kalau kita balik pada etimologinya itu, yang disebut oleh Aristotle, manusia adalah binatang yang berpolitik. Terjemahan Aristotle pakai istilah political animal. Terjemahannya bukan binatang politik. Karena political itu kata sifat. Jadi manusia adalah binatang yang berpolitik. Dia binatang, genus proximumnya adalah binatang. Lebih dekat dengan binatang. Tapi dia ada pembeda dengan binatang. Diferensia spesifikannya adalah berpikir. Diferensia spesifikumnya adalah membagi keadilan. Jadi kita koreksi dulu kalimat itu. Karena kalimat itu udah jadi obsolete. Manusia ada binatang politik. Akibatnya dia rakus seperti binatang. Kalau kita bilang manusia binatang yang berpolitik, artinya kami manusia genusnya binatang. Tetapi berbeda dengan binatang, kami menghasilkan keadilan. Itu dalilnya tuh. Dan kita lihat dunia hari ini ada di dalam perebutan ide keadilan. Dunia merasa gerah dengan akumulasi. Setiap tahun Davos itu di ketinggian gunung es di Swiss, seluruh kapitalis dunia itu berkumpul di situ untuk memastikan arah kapitalisme. Kapitalisme yang disebut sebagai World Economic Forum. Yang didirikan oleh orang Jerman itu namanya Klaus Schwab tahun 50. Itu forum para begundal kapitalis. Tetapi 5-6 tahun terakhir sang pendiri forum kapitalis itu yang dihadiri setiap tahun oleh seluruh pemimpin dunia, seluruh CEO terbaik itu mulai menyadari bahwa bila ekonomi didrive hanya atas alasan akumulasi, maka bumi ini akan dikuras kemampuan hidupnya. Dan kita lihat bahwa kerusakan bumi yang dihasilkan oleh perbuatan manusia sudah melampaui kerusakan bumi yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kalau bumi merusak dirinya, dia punya kemampuan untuk memulihkan. Namanya daya ekologi. Saya kasih contoh misalnya, Gunung Sahara itu dianggap tidak berguna karena dia secara telanjang kita lihat itu gurun yang panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Kita memuji-muji hutan Amazon karena dia subur, hijau. Tapi bumi sudah mengatur hijaunya hutan Amazon tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pasir telanjang di Gunung Sahara. Ilmu pengetahuan kemudian meneliti bahwa ketika panas menguapkan pasir di Gunung Sahara, yang diuapkan itu adalah fosfor. Fosfor adalah pupuk. Mengikuti rotasi bumi dalam 70 jam, uap fosfor itu tiba di hutan Amazon. Jatuh sebagai pupuk. Jadi
Hutan Amazon dipupuk oleh gurun Sahara. Alam semesta mengatur itu. Tuhan yang Maha Kuasa memberi dalil itu. Dirusak oleh alam, diperbaiki oleh alam. Tapi yang dirusak oleh manusia tidak mungkin diperbaiki lagi oleh alam itu. Itu yang kita sebut dalam filosofi antroposin. Kejahatan manusia terhadap alam. Sekarang dunia berpikir tentang itu. Kalau kita seminar ke luar negeri, orang nggak tanya, do you speak English, do you speak Portugis, do you speak bahasa Indonesia. Orang tanya, do you speak environmental ethics? Orang tanya, do you speak gender equality? Do you speak feminism, ideas of justice? Semua itu adalah new kind of language. Dan saya percaya bahwa Timor Leste punya kesempatan emas untuk memulai new kind of grammar ini. Justru karena kita di sini negara baru, maka kita punya hak untuk mengatakan kita ingin tuntun dunia ini berdasarkan pengalaman konkret dari negeri ini. Kita mulai lihat misalnya berapa banyak sumber energi terbarukan yang ada di perut bumi Timor Leste. Begitu ditemukan nikel, seluruh dunia akan kita pergi ke Timor Leste, menguras jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan manusia. Jadi saya ingin membahas itu dalam upaya untuk menghasilkan kembali tadi the future itu. Sebuah ide akan timbul dari sini karena saya tahu di ruangan ini surplus IQ. Ada kalangan LSM, kalangan pemerintah, kalangan akademisi yang di dalam mungkin 20 jam saya baru ada di sini dan saya bisa rasakan bahwa ada kondisi akademis yang sedang tumbuh di negeri ini. Yang harus ditumbuhkan bersama-sama dengan demokrasi. Tapi justru di situ jebakannya tuh. Di dalam keadaan kita menganggap bahwa demokrasi artinya anything goes, maka yang dihasilkan ada chaos, uncertainties. Kita tidak ingin hidup di dalam the republic of fear. Kita sudah pernah hidup di situ. Pak Sanana mengerti sejarah negeri ini, bahkan Pak Sanana mengerti sejarah dunia. Dan saya mau anggap bahwa tidak ada sejarah Timor Leste, tidak ada sejarah Indonesia, tidak ada sejarah Thailand, tidak ada sejarah Eropa, yang ada sejarah dunia. Semua peristiwa di Timor Leste, di Indonesia, di Israel, di Iran sekarang adalah peristiwa dunia. Kita membaca satu paket berpikir bahwa sejarah adalah sejarah dunia. Hukum kausalitas bekerja tanpa kita sadari. Tapi sebagai orang yang diwadahi oleh pengetahuan, kita mau lihat jalan mana yang mampu untuk menghasilkan kembali peradaban. Jalan mana yang mampu mengucapkan kembali human solidarity di tingkat global. Jalan mana yang bisa kita tempuh untuk mengatakan global security harus didasarkan pada humanism. Waktu tahun-tahun 80 sebagai mahasiswa, saya pro kemerdekaan Timur Timur. Kami di UI itu bekerja untuk menghalangi kejahatan kemanusiaan oleh pemerintahan Soeharto. Karena bagi kami waktu itu humanity first, nasionalisme itu adalah bagian belakang tuh. Jadi saya terlibat secara emosi. Dan pada akhirnya dunia juga menganggap hal yang sama. Bahwa saya warga negara Indonesia, oke, tapi saya menganggap saya warga bumi. Bumi menghendaki humanitas itu diucapkan secara terbatas. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita anggap bahwa krisis ekonomi hari-hari ini adalah akibat dari perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas. Eksploitasi manusia terhadap alam disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia. Jadi kalau kita tanya, apakah ada proletar? Ada. Siapa? Dia alam. Manusia mengeksploitasi manusia, akibatnya manusia mengeksploitasi alam. Jadi alam itu adalah proletarnya proletariat. That's the logics. Kalau kita lihat secara sosiologi, yang paling tertindas ketika terjadi eksploitasi kapitalisme adalah manusia, tetapi dengan gender perempuan. Yang paling dimiskinkan dalam proses akumulasi itu adalah ibu-ibu di dapur. Karena dia mesti mengatur anggaran. Tiba-tiba dia ditempeleng oleh suaminya karena kopinya tidak lagi manis, karena sang ibu tidak lagi bisa beli gula. Jadi yang disebut kaum proletar adalah kaum perempuan. Itu yang disebut sebagai feminisasi kemiskinan. Feminization of poverty. Nah kalau kita bicara tentang keadilan sosial, yang pertama kali merasakan ketidakadilan adalah dua makhluk. Satu adalah pohon, dua adalah perempuan. Nah, kita mau tahu apa peran kita untuk menghasilkan kembali justice itu.
Karena itu justice hari ini, politics adalah upaya untuk mendistribusikan justice. Dan keadilan harus tiba pertama-tama di piring ibu-ibu di setiap rumah tangga. Bukan tiba di anggota parlemen, bukan tiba di anggota kabinet. Itu yang namanya keadilan in optima forma. Nah, kesempatan itu terbuka di sini. Karena GMN punya fasilitas untuk diseminasi ideas itu. Bayangkan tadi, 24 jam GMN itu bekerja. Untuk apa? Untuk membangun opini publik. Tentang apa? Harusnya tentang justice. Supaya kita akan katakan bahwa melalui GMN, saya bilang, now I do speak environmental ethics. Now I do speak feminist point of view. Now I do speak human solidarity. Now I do speak global security. Jadi tugas peradaban dari GMN. Setelah Anda secara nekat ingin menguasai opini publik selama 24 jam, Anda akan ditagih. Whose justice yang akan dipromot oleh GMN. Jadi betul-betul ini satu kesempatan yang baik untuk kita diskusikan apa sebetulnya yang kita inginkan. Supaya GMN ini betul-betul menjadi vehicle. Menyempurnakan ide tentang kemerdekaan manusia. Kemerdekaan nasional Timor Leste. Kemerdekaan lingkungan. Dan semua itu yang kita sebut sebagai new kind of global grammar. Jadi sekali lagi, semua teman-teman saya di sini, saya anggap sebagai sahabat untuk menghilangkan kegelisahan manusia. Kita tahu bahwa sebentar lagi artificial intelligence akan jadi new citizen. Mungkin dalam 2 tahun yang hadir di sini adalah robot yang ingin merasakan apa artinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita khawatir kita akan jadi robot, betul. Tapi satu waktu robot akan khawatir dia tidak bisa menjadi manusia. Ini yang kita sebut dialektik antara teknologi dengan ideologi. Upaya untuk menghasilkan kembali kesejahteraan manusia membutuhkan artificial intelligence. Tapi robot akan bilang, saya mensejahterakan Anda, tapi beri kami rasa keadilan. Rasa keadilan tidak bisa diinstal oleh teknologi. Karena rasa keadilan adalah tatapan mata antar manusia. Bukan statistik yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, seperti tadi saya sudah katakan. Saya minta, biasanya saya menguji disertasi, sekarang saya diuji nih, silakan. Agora tempo ba panelis tenang tolu atau bela atau pergunta rumah. Ketiga panelis akan menyampaikan pertanyaan. Kemudian kita beri kesempatan untuk Pak Rocky menjawab. Obrigado Pak Tempo. Bang Rocky, selamat malam. Selamat datang sekali lagi di Timor Leste, di negara kami yang tercinta ini. Negara yang bukan salah. Oh, bukan selamat datang sekali lagi. Semoga datang berkali-kali. Oh ya, semoga datang berkali-kali. Yang pertama tadi sebenarnya hanya provokasi, tapi ternyata dia ucapkan sendiri. Selamat datang berkali-kali di Timor Leste. Untuk presentasi yang pertama sangat menarik ya. Terutama ketika menggambarkan situasi global yang terjadi. Sebenarnya saya mau mengatakan ini. Kelemahan utama itu yang terjadi adalah kegagalan dari proyek modernisasi itu sendiri. Di mana akal budi menjadi sentral, menjadi tolak ukur untuk pembangunan manusia. Jadi manusia yang pintar itu diukur dari dia memiliki akal budi, berpikir secara sehat. Saya kira Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensiku itu diukur dari aku berpikir. Sehingga konsekuensinya saya kira membawa kita pada pemahaman yang lain yang bisa saya persekusi, yang bisa saya bunuh itu karena mereka itu sebagai objek yang aku pikirkan. Jadi mereka juga bisa terjadi bahwa mereka tidak ada. Ataupun kalau mereka ada, ya sejauh yang saya pikirkan. Maka saya hanya mau mengatakan itu satu kegagalan dari proyek besar dari modernisasi itu sendiri. Saya mau menarik itu dalam konteks kehidupan berpolitik. Terutama kekayaan terbesar dari negara ini kalau tadi katakan manusia. Dan manusia di negara ini mayoritas di atas 60% itu adalah orang-orang muda. Yang kita sebut generasi Gen Z. Yang mencoba untuk memahami politik. Tapi di dalam pemikiran mereka sudah dipengaruhi oleh
ada dua kelompok, satu kelompok mengatakan politik itu kotor Pak. Karena terjadi korupsi, macam-macam hal begitu ya. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan berpolitik itu adalah seni, pengabdian. Untuk apa? Untuk bonum commune alias kesejahteraan bersama. Namun bila itu dilihat dalam konteks era yang post demokrasi atau post truth, di mana ada terjadi disinformasi melalui Facebook, media sosial macam-macam, kadang-kadang memunculkan dalam pandangan Gen Z ini, generasi Z ini, apatisme politik. Jadi yang mau saya tanyakan, menurut Bang Rocky, tolong bicara untuk orang-orang muda kami, generasi muda yang melihat panggung politik global seperti tadi, terjadi perang di mana-mana, terjadi di bagian regional, masih ada juga persekusi, dan mungkin di dalam negara kami sendiri. Supaya orang muda ini punya hati untuk berpolitik, kira-kira kiat-kiat atau trik-triknya apa? Begitu, terima kasih. Saya orang tua, jadi mau melihat anak muda hari ini semata-mata dari perspektif kemampuan untuk mengolah masa depan. Karena itu kita sebut generasi selalu berarti the next generation itu. Generasi hari ini kalau dia memakai grammar lama, maka dia bukan generasi. Generasi selalu berarti menghidupkan harapan. Jadi tadi misalnya kalau secara umum kita lihat bahwa yang gagal sebetulnya ada ide rasionalitas, ide modernitas. Betul tadi, ini pasti belajar filosofi. Descartes bilang begitu. Cogito ergo sum. Di dalam keadaan berpikir, maka saya mengerti saya ada. That's the point. Tapi Descartes tidak pernah membayangkan cogito ergo sum itu akan berubah menjadi cogito interruptus. Pikirannya terputus. Dunia pada waktu itu, ketika Descartes hidup, berupaya untuk melihat apa sebetulnya fungsi dari rasionalitas. Tentu di dalam upaya untuk bertanding dengan fungsi-fungsi teologis yang menganggap bahwa built-in di dalam manusia adalah sola gratia. Belakangan kita tahu fungsi dari rasionalitas. Tapi kita kemudian baca sejarah filosofi, pada akhirnya rasionalitas yang diidealkan oleh Descartes itu berakhir pada fasisme Hitler. Itu kemudian yang dikoreksi oleh Horkheim yang menulis buku tentang The Dialectic of Clarung, apa bahasa Inggris of Clarungnya, Enlightenment. Sekarang ketika Descartes, ketika Hitler, ketika Mussolini bekerja di dalam rasionalitas, yang dihasilkan adalah politics, republic, politics of fear, ketakutan. Di dalam sejarah filsafat, yang disebut rasionalitas yang basisnya ada pengendalian, diubah oleh orang Jerman sendiri. Namanya Jürgen Habermas, yang mengembangkan rasionalitas yang komunikatif, yang dasarnya adalah sekarang kita sebut sebagai deliberative democracy. Percakapan antara manusia dengan mengedit beban-beban sosial, beban psikologis, itu yang memungkinkan demokrasi hidupkan. Tapi sekarang demokrasi itu justru diinvestasikan pada hal yang kuantitatif. Karena itu kita lihat, ya setelah dihitung oleh KPU, dia yang menang. Oh iya. Tapi dia memenangkan jumlah kedunguan publik karena money politics. Pidato berapi-api. Kita lihat bagaimana calon-calon presiden di banyak negara. Pidato berapi-api, sementara panelisnya bukan dari kalangan akademis. Yang terjadi bukan pedagogi, tapi demagogi. Wah. No point at all. Di Jakarta juga begitu yang terjadi kemarin. Akibatnya, lihat sendiri. Pemimpin yang tidak mampu bahkan untuk membuat kalimat sederhana yang di dalamnya ada isi. Kita hidup dalam retorika. No logic, tanpa logika. Jadi betul tadi bahwa anak-anak muda sekarang itu hidup di dalam dunia retorik.
Karena sekedar mengkonsumsi sensasi, bukan substansi persoalan. Semua hal bisa dijawab dengan cara apa? Bukan dengan otak, tapi dengan 2-3 detik. Artificial intelligence. Google. Boleh nggak kita pakai AI? Boleh. Tetapi bertanya dengan logika. Kalau sudah bertanya dengan dangkal, artificial intelligence akan ini jawabannya. Saya mau bayangkan misalnya. Server di Inggris, di Rusia, di Cina, di Amerika. Setiap kali menjawab, artificial global itu menjawab, dia lihat, oh yang bertanya orang Indonesia. Pasti dangkal pertanyaannya. Tidak ada duel dengan artificial, dengan si AI sendiri. AI pun malas untuk berpikir kalau pertanyaannya pertanyaan dungu. Yes, that's the point. Jadi kita pakai artificial intelligence setara dengan intelijen kita. IQ kita tidak sampai di situ. Jadi saya ingin Timor Leste menghasilkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada pikiran supaya timbul dialektik. Saya ingin mahasiswa di Timor Leste, kalau dosenmu lagi ngajar, kau geleng-geleng kepala aja. Salah, tidak, bohong, tipu. Supaya timbul dialektik. Jangan mengangguk. Kalau Anda mengatakan tidak, itu artinya Anda sedang berpikir. Negativity is essential to thinking. Mendidak itu adalah permulaan dari berpikir. Di dalam ilmu pengetahuan. Demikian juga dosen. Dosen jangan ngajar hal yang benar aja. Ngajar hal yang salah supaya Anda jebak mahasiswamu. Kalau dia ngaku-ngaku yang salah, kasih dia 0. Itu namanya pedagogi dialektik. Jadi kita ingin Timor Leste itu memulai semacam kurikulum baru bahwa hanya dengan pikiran kritis anak-anak muda ini bisa menghasilkan masa depan. Apa itu pikiran kritis? Negativity, menggeleng, menidak, supaya ada duel argumen. Dengan cara itu kita uji. Siapa yang punya argumen terbaik, ya dia yang lolos. Argumenmu bagus, tapi argumen dia lebih baik. Maka kita anggap bahwa the force of the better argument itu yang mesti kurikulum inti dari sistem pendidikan. Saya kira di seminari diajarin tentang faulty reasoning. Dan harusnya tema-tema itu juga diajukan sebagai bahan perdebatan publik. Nah kadang-kala feodalisme mengendalikan logika. Sehingga karena yang bersangkutan berdarah biru, maka saya tidak mungkin mengajukan pertanyaan yang bersifat merah. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sekali lagi teman-teman muda yang ada di sini, yang mengikuti live streaming ini, pastikan bahwa Anda punya hak mengatakan tidak. Jangan mangut-mangut aja. Kira-kira itu. Oke, Bung Rocky. Saya kira saya ada bukan pertanyaan tapi minta komentar Anda tentang tadi Anda menyebutkan tentang demokrasi di Timor Leste. Kalau kita referensinya adalah Economic Intelligence Unit, itu dia melakukan laporan dari 167 negara dan dia kategorikan Timor Leste adalah nomor 2 sejak tahun 2008. Itu nomor 1 sampai 2024. 2025 Timor Leste adalah implementasi demokrasi terbaik. Karena dia kategorikan ada full demokrasi, ada illiberal demokrasi, hybrid regime dan authoritarian regime. Dan dia melihat Timor Leste nomor 2 di ASEAN. Dan di Australia dan Asia, Timor Leste nomor 9 implementasi. Indikatornya adalah partisipasi politik, cultural political participation, women and politics dan lain sebagainya. Ada 5 indikator. Timor Leste berusaha untuk berkembang, membangun terus demokrasi ini. Itu adalah komitmen semua elit politik di negeri ini. Dan untuk mencapai apa yang dikatakan Francis Fukuyama tentang democratic accountability. Saya minta komentar Anda tentang itu, tentang teori dan implementasi di Timor Leste. Terima kasih. Oke, coba kita lihat.
Ya tentu acuan kita selalu adalah lembaga yang netral atau Economist, majalah yang dianggap bermutu. Karena itu dia berhak untuk bikin standar. Itu dari economics itu. Kenapa begitu? Karena redaktur economics itu sebagian besar PhD itu. Yang afiliasi politiknya pasti ada. Tetapi dia bertahan pada ide yang sudah dia tuntun ratusan tahun, dari 150 tahun yang lalu. Bahwa dia akan jadi juru bicara publik. Nah, itu kita percaya. Kalau misalnya saya di Jakarta ditanya, percaya siapa? Dibandingkan ekonomis. Oh, banyak lembaga survei. Kalau saya bilang saya nggak percaya lembaga survei Republik saya akan dianggap sebagai tidak patriotis, tidak nasionalis. Padahal ini ide tentang demokrasi ukurannya global. Jadi kalau Timor Leste ada di urutan teratas itu, yang mesti kita cari apa sebabnya Timor Leste, negara kecil, negara baru, mampu untuk menghidupkan demokrasi dalam pengertian the habits of the heart. Habits of the heart. Demokrasi itu kebiasaan dari dalam hati. Yang kita sebut demokrasi sekarang adalah hasil pemilu. Oh ya, itu demokrasi dalam pengertian elektoral. Saya kasih ilustrasi misalnya. Kalau Bapak punya pohon pepaya, pohon mangga, lalu tetangga komplain pada Bapak bahwa daun mangga Anda mengotori halaman saya. Oke. Dalam demokrasi pakai hukum aja, tuntut di pengadilan. Keluarin KUHP, saya menuntut Anda karena telah mengotori halaman saya. Itu penyelesaian demokratis. Tapi bukan itu yang dimaksud habits of the heart. Kenapa tidak nego misalnya dengan tetangga, oke, saya kotori halamanmu dengan daun mangga, tapi bagian mangga yang sedang berbuah di halamanmu silakan ambil. That's the habits of the heart. Percakapan antara manusia dalam kejujuran itu. Sehingga tidak diperlukan hukum. Jadi sekali lagi, kalau demokrasi itu yang kita ingin ucapkan dalam percakapan sehari-hari, maka ukurannya adalah apakah itu jadi habits of the heart every single citizen. Nah, itu yang kita perlukan sebagai dipromosikan misalnya oleh GMN. This is the idea of democracy. Bahwa setiap 5 tahun ada pemilihan elektoral, oke. Tetapi kita tidak boleh menunggu 5 tahun untuk memulai habits of the heart. Kan itu intinya tuh. Jadi idenya adalah kita mau supaya semua orang mengatakan saya seorang demokrat. Artinya saya mampu bercakap-cakap secara argumentatif. Itu aja. Tidak perlu pakai lembaga survei. Thanks. Terima kasih. Saya ini satu di antara 2 laki-laki ya. Jadi cantik sendiri di antara dia berdua. Selamat datang Bang Rocky di Timor Leste. Jelas, apalagi sama Bang Rocky yang pejuang kesetaraan gender. Terima kasih Bang. Saya mau, apa yang sangat saya kutip dari pembicaraan tadi, yang Bang Rocky katakan bahwa di dunia ini yang penting hanya 2 hal. Yang satu pohon dan yang kedua wanita. Dan wanita berbicara, yang paling penting wanita berbicara bukan di parlemen, tapi di rumah atau di dapur. Dalam kenyataan praktek di seluruh kawasan kelihatannya, wanita kalau bersuara atau wanita kalau bertindak selalu diminoritaskan. Bahwa kalau dengar wanita itu bikin pusing pala aja. Telinga kita telinga jadi tuli dengar ocehan wanita. Walaupun ocehan wanita itu untuk memperbaiki tindakan para laki-laki.
Saya mau kasih sebuah kasus yang nyata di sini, bahwa kalau kita berbicara tentang keadilan ya Pak ya, keadilan itu, keadilan yang kita maksud di sini adalah keadilan yang berpegang teguh pada kemanfaatan dan kepastian hukum. Saya kasih satu kasus di mana terjadi bahwa seorang wanita yang bertahun-tahun, puluhan tahun mengalami tindak kekerasan domestik, bertahun-tahun dia mengalami. Dia tidak bisa melawan suaminya. Dan pada suatu ketika karena dia sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya, karena selama bertahun-tahun dia bertahan hanya karena dua hal. Hal pertama, karena dia orang Katolik, dia berpikir bahwa menikah hanya sekali. Yang bisa memisahkan pernikahan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, karena anak-anak. Karena yang lebih mencintai anak-anak dan memperhatikan anak-anak, maaf aja ya, jangan tersinggung, itu adalah wanita dalam kenyataan. Sampai suatu ketika wanita itu tidak tahan lagi. Tidak berpikir lagi bahwa soal perkawinan Katolik dan tidak berpikir lagi soal anak-anaknya. Karena sudah tidak tahan dengan kekerasan yang terjadi terus menerus. Dan suatu saat di mana suaminya sedang tidur, wanita ini mengambil kesempatan untuk membunuh suaminya. Dan sampai di persidangan, di pengadilan, apa yang diputuskan oleh hakim? Memberikan wanita ini 15 tahun penjara. Bang Rocky selalu berbicara soal keadilan berbasis pada filsafat hukum. Menurut Bang Rocky, keputusan ini apakah adil? Karena kebanyakan para hakim mereka hanya melihat pada hukum positif melulu, tanpa pertimbangkan hal yang lain. Antropologis hukum, psikologis hukum, atau sosiologis hukum untuk memberikan suatu keadilan yang benar-benar adil dan ada kemanfaatan hukum itu sendiri. Jadi bagaimana pendapat Bang Rocky dalam keadilan soal ini? Seorang hakim, apa yang harus dipertimbangkan seorang hakim untuk menjamin suatu keadilan yang sesungguhnya? Terima kasih. Saya coba dalami bertahun-tahun si perempuan disiksa oleh situasi yang dasarnya adalah patriarkisme. Kenapa patriarkisme? Aristotle yang kita sebut bapak filsafat itu bahkan merumuskan perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Jadi dianggap perempuan itu tidak mampu berpikir. Kondisi dia tidak mampu berpikir. Pikirannya tidak tumbuh, yang tumbuh tubuhnya tuh. Kata Aristotle. Banyak kebudayaan yang menganggap bahwa perempuan itu adalah the roots of all evil. Perempuan itulah sumber dari segala kejahatan. Bahasa Prancisnya bilang femme fatale. Di mana ada perempuan, di situ ada kejahatan. Inskripsi ini, narasi ini masuk terus ke dalam peradaban manusia tuh. Dari awal status perempuan itu rendah dibandingkan laki-laki. Sampai tahun 30 perempuan nggak ada hak pilih di Amerika tuh. Jadi ini yang kita sebut sebagai peternakan patriarkisme sebetulnya. Hukum kita, kalau seorang perempuan datang ke bank meminjam uang supaya ekonominya bisa tumbuh, bank akan tanya, jaminan bahwa suamimu itu bekerja. Gitu. Anda harus buktikan bahwa suamimu bekerja. Lo justru si perempuan itu ingin minta kredit karena suaminya penganggur. Coba faulty logiknya. Karena dianggap bahwa perempuan itu tidak bisa membayar utang. Itu soalnya. Padahal fakta sejarah menunjukkan Bangladesh misalnya, kredit yang diberikan pada kaum perempuan melalui proyek Muhammad Yunus, Garmin Bank
99% kembali, yang diberikan pada laki-laki lenyap. Tetapi patriarkisme bekerja. Suamimu siapa? Oke, saya ucapkan pelan-pelan aja. Di sini juga kata Pak Sanana. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Perempuan dianggap bukan subjek hukum. Bahkan dalam sejarah peradaban sampai abad 12-13, perempuan tidak dianggap sebagai subjek hukum. Perempuan tidak boleh bersaksi di pengadilan. Karena prinsip di pengadilan, dalam ilmu hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Betul kan? Satu saksi bukan saksi, mesti perlu dua saksi. Asal usul kata testimoni dari kata testis. Testis artinya buah sakar laki-laki. Yang boleh bersaksi hanya yang punya buah sakar. Ya, itu intinya. Dan harus punya dua buah sakar. Karena buah sakar memang harus dua. Kalau cuma satu artinya dia udah dikebiri. Faktisitasnya begitu. Jadi bahkan dalam ilmu hukum bias patriarkinya udah jauh sekali tuh. Testimoni dari kata testis. Itu soalnya. Padahal kita tahu sebetulnya, kalau tadi politik artinya menghasilkan keadilan. Sekarang kita tanya, di mana keadilan pertama didistribusikan pada publik? Oleh parlemen? Oleh kabinet? Bukan. Keadilan pertama dimulai dari rahim perempuan. Ketika sang perempuan yang hamil, dia mendistribusikan nutrisinya dengan calon bayinya. Kecemasan ibu itu tiba pada anaknya. Untuk mengetahui detak jantung si bayi, cukup tanya pada ibunya, berdetak apa tidak. Sekarang mesti pakai USG. Jadi rahim perempuan adalah tempat pertama keadilan diwujudkan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Partai politik. Itu yang terjadi. Begitu masuk partai politik, langsung berlaku prinsip patriarkis. Kalau Anda perempuan, Anda tidak akan ditaruh di badan anggaran. Pasti ditaruh komisi 3, komisi 7 biasanya buat urusan rumah tangga gitu. Kayak itu sosiologinya begitu. Di Jakarta juga begitu. Sepinter-pinternya perempuan dianggap dia tidak bisa menjalankan matematika akuntansi itu. Bias itu ada di seluruh dunia. 10 tahun lalu skandal terjadi bahkan di Amerika. Seorang perempuan di Harvard University dibully oleh rektornya sendiri. Pada waktu itu rektor Harvard University namanya Lawrence Summers, bekas Menteri Keuangan Clinton. Setelah dia selesai jadi Menteri Keuangan, dia jadi rektor di Harvard. Kalau di Indonesia berbeda. Setelah jadi rektor ingin jadi menteri itu. Gak jelas logiknya. Lawrence Summers satu waktu sebagai rektor Harvard University, ada seorang perempuan ingin jadi guru besar di bidang matematika. Terus kata Lawrence Summers, buat apa perempuan jadi guru besar di bidang matematika? Mungkin Lawrence Summers hanya bercanda. Tapi itu masuk menjadi public discourse. Padahal di Amerika dianggap Lawrence Summers menghina perempuan. Di Amerika tidak ada pidana pada hate speech. Jadi Lawrence Summers tidak mungkin diadili karena menghina perempuan. Tetapi public opinion berpihak pada perempuan lalu bangkit feminist point of view. Gerakan perempuan Amerika mengatakan bahwa Lawrence Summers memanfaatkan keperkasaannya sebagai laki-laki patriarkis untuk menekan si perempuan. Akibatnya apa? Lawrence Summers mengundurkan diri. Karena dia ditegur oleh habits of the heart. Ditegur oleh value publik yang menganggap bahwa apapun yang ucapkan itu, kalau di dalamnya ada praktek kekuasaan, kendati sangat sublim, itu artinya Anda tidak bermoral.
Dia rektor, pasti dia punya surplus kekuasaan. Dia laki-laki terhadap perempuan, pasti ada surplus kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi sampai sekarang saya tahu bahwa rahim yang menghasilkan keadilan diganti oleh rahim yang dipenuhi kekuasaan, yaitu politik laki-laki. Terima kasih. Desculpa Barak, tambah ita pergunta tolo, hanuing iha intervensi hang rumah. Terima kasih Pak Rocky. Ini benar-benar forte. Iya, karena tadi Rocky itu Rock climbing. yes. Tolong. Ini tolongnya itu keras, artinya Tolong. Lagi. Iya, tentang tiga masalah ini, apakah bisa saya memberi komen? Tentang yang pertama, masalahnya tadi bilang bahwa demokrasi itu semua, saya lebih bisa bilang bahwa kalau kita naik apa namanya itu ranking, ya ini menurut saya bukan Rocky, menurut saya ini lebih karena partai apa saja yang menang, yang lain tidak berusaha untuk mulai masalah. Lebih karena kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, ada seorang presiden atau satu pemerintah yang menjadi sudah dua mandat, mau terus dan kalau kalah juga ini di sini walaupun di dalam pikiran kemerdekaan masih fragile, tapi resultnya setelah pemilu tidak ada masalah. Ini yang menurut saya kalau kita naik ranking itu karena masalah ini. Tentang kedua, pertama juga masalah kalau kita lihat pada generasi baru, generasi yang futuro punya itu, saya berpikir bahwa yang penting adalah pendidikan yang bisa membantu mereka berpikir. Pak Frey tahu, saya kecewa sekali karena UCT daripada area-area yang lebih pantas dari UCT untuk itu kasih kedokteran. Karena hampir seluruh institut dan universitas sebelum UCT sudah ada kursus informasi, kursus kedokteran. Di sana yang kekurangan yang menurut persepsi saya kurang sekarang di generasi baru, saya bilang baru karena saya ini sudah lebih daripada Rocky. Kalau Rocky masih bisa, saya sudah tidak bisa. Itu cara berpikir, logika.
filosofi. Ini yang kalau tidak bisa membantu. Kalau tidak, Google aja. Kalau tidak, kita bisa bilang bahwa conhecimento dan pengetahuan yang ada di dunia itu fotokopi aja ke sini. Oleh karena itu, penting sekali untuk membantu generasi muda dan generasi yang akan datang dan sudah sedang datang banyak sekali adalah masalah berpikir. Karena selama waktu kita sudah jadi merdeka 23 tahun ini, apa yang saya menghadapi adalah ini. Karena tadi bilang, berpikir dulu baru bicara kan? Ya, kekurangan ini. Kekurangan ini untuk seluruh responsables bangsa, penjawat di universitas di sini, ini appeal dari saya, cara berpikir, logika. Kalau tidak ada diskusi. Kalau tidak, tadi bilang tidak, tapi saya harus tahu kenapa saya bilang tidak. Bukan tidak karena tidak. Bukan tidak karena saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mau bicara. Tidak. Tidak karena kenapa saya bilang tidak. Kenapa saya bilang yes. Oleh karena itu, ini masalah besar sekali untuk generasi yang akan datang. Karena di generasi baru yang kita menghadapi setiap hari, masalah ini yang kurang sekali. Dan dari ibu, kita lihat ibu di sini, lihat lagi di sana. Saya tidak tahu kalau Pak Rocky tahu suatu kata yang kita di sini. Kalau kita lihat ini, ibu ini lihat pada ini, lihat. Di sana saya bilang kok bukan ibu Karmelita itu. Iya, dan di sini kita bilang mungkin Bu Cendi. Tahu apa Bu Cendi? Boleh cetak sendiri. boleh cetak sendiri. Ya. Karena sebenarnya begini, kalau lihat ini mungkin Bu Cendi itu. Tetapi Pak Rocky, tentang masalah yang Bu Cendi tadi bilang itu benar. Pernah terjadi, bukan hanya dengan satu perempuan atau ibu, dengan banyak. Ini karena apa, Pak? Bukan masalah laki-laki perempuan, karena perempuan tidak. Ini masalah persepsi dari orang-orang yang ambil keputusan itu untuk bisa lihat masalah sosialnya di dalam masalah law itu. Karena saya pernah panggil, saya lihat di beberapa penjara, ibu-ibu di sana, saya bilang, bikin apa di sana mereka semua nyanyi? Saya bilang, kenapa nyanyi? Makan gratis, minum gratis, tidur gratis, semua gratis. Sini kok nyanyi? Masalahnya karena kita punya anak-anak, sekarang kita nggak tahu sekarang di mana.
Tapi kenapa kamu cari ke sini? Karena saya bunuh suami. Iya, kalau kamu bunuh suamimu ya. Tapi dengar dulu. Dan mereka mulai menceritakan masalah yang tadi bilang itu. Karena sudah tidak bisa lagi ya bunuh. Dan saya bicara dengan responsabel saya. Mereka yang tanggung jawab untuk bikin keputusan. Mereka bilang, oh kita ikut saja law. Law di sini menulis 15 tahun. Oleh kami tidak punya perasaan sosial. Karena law. Hanya apa yang ditulis di sana mereka ikut. Apa law ini? Sebenarnya, dan mereka nyanyi, mereka tidak mau tahu kamu bunuh. Tapi bertahun-tahun di sampai tidak bisa lagi dia bunuh, itu tidak dipikir. Oleh karena itu masalah yang bertanggung jawab atas justice itu harus juga punya berpikiran begini. Ini masalah juga bukan teoritis, masalah praktis tapi dari pikiran orang. Oleh karena itu ini hanya untuk menjelaskan dari saya yang bukan Rocky. Pertama karena saya besok kalau cari naik Rocky itu saya akan jatuh dan ya terima kasih. Tapi terima kasih banyak atas. Ya. Oke. Ya itu keterangan yang pada akhirnya diucapkan oleh seseorang yang tahu bahwa di samping legal norm ada social norm, ada moral norm, ada psychological norm. Jadi betul-betul ada guru besar namanya Sanan Gusmao yang saya tahu dia tidak mampu untuk kalau nggak bisa panjat vertikal bisa panjat horizontal. Oke, terima kasih Pak Sanan. Next. Kita agora tama bahasa saung segundo, kita masuk ke area yang kedua, diplomasi. Diplomasi. Sekali lagi 15 menit untuk Bang Rocky sampaikan apa yang mau disampaikan soal diplomasi. Saya pernah belajar teori diplomasi di Fakultas Ilmu Sosial. Saya dulu belajar hubungan internasional di UI. Tapi saya pertama kali kuliah justru di Fakultas Teknik, jurusan elektro. Lalu belajar hubungan internasional, belajar economics, belajar hukum, belajar filosofi itu. Jadi saya tahu bahwa diplomasi itu adalah upaya untuk menghindari politik kekerasan. Diplomasi adalah upaya untuk menghindari war. Tapi era lalu, kira-kira abad yang lalu itu, tahun 90, 2000 awal itu, kata diplomasi itu kehilangan hakikatnya. Karena ditemukan teknologi untuk mengefisienkan perang. Jadi kata itu dulu dipakai untuk menjelaskan perang itu biadab. Maka lebih baik pakai otak, kemampuan diplomasi itu. Tapi sekarang kata itu nggak ada gunanya lagi. Karena orang tidak lagi melihat kebiadaban perang. Yang orang saksikan adalah efisiensi perang. Melalui artificial intelligence, melalui drone yang tanpa manusia. Kita nonton perang dulu. Perang sampai perang Irak, perang Iran, Amerika itu. Kita masih lihat ada kombatan di situ. Masuk keluar hutan. Perang Amerika Latin. Sekarang kita nggak lihat. Perang dalam pengertian adu strategi otak. Perang sekarang terjadi karena kemampuan otak kita wakilkan pada komputer. Computer aided war. Kita lihat
Israel dihajar sama Iran itu kayak kita lihat, lalu apa yang namanya perang, tentara nggak ada di situ kok. Jadi kalau kita sebut diplomasi hari-hari ini, kita mesti bandingkan dengan perubahan pengertian yang hendak dia akali, yaitu perang. Tetapi diplomasi tetap menjanjikan, karena tadi kata Pak Sanana, bahkan untuk memutuskan sesuatu mengatakan tidak, otak mesti dipakai dulu. Nah, kemampuan diplomasi itu yang makin lama makin diambil alih oleh modeling ekonometri. Jadi ilmu ekonomi dipakai untuk diplomasi, dibikin modeling aja kan. You ngomong begini, dia balas begitu. Dan bisa diantisipasi apa yang akan dia ucapkan berikutnya. Tidak ada lagi diplomasi di dalam persidangan. Orang tatap mata, orang mengincar argumen, orang menunggu kesalahan logika. Padahal diplomasi adalah hubungan antara kemampuan retorika dan kemampuan logika. Di taraf internasional. Kita nggak lihat itu lagi sekarang. Jadi sekali lagi, dunia berubah karena tekanan efisiensi teknologi. Nah, kalau diplomasi, kan kata diplomasi selalu dalam teori hubungan internasional kan, yang terjadi begitu. Jadi kondisi ini yang memungkinkan kita menganggap bahwa ilmu diplomasi sekarang diubah menjadi ilmu untuk memungkinkan ada transaksi dagang dengan negara lain. Cuman itu sekarang. Karena kalau transaksi dagang nggak mungkin pakai artificial intelligence. Tapi di dalam global security, diplomasi makin lama makin kehilangan nilainya. Nah, saya menganggap bahwa kemampuan berdiplomasi bagi sebuah negara baru pasti itu yang hendak diunggulkan. Timor Leste nggak punya angkatan perang yang mampu untuk mencegah drone beredar di atas Pulau Timur. Jadi buat negara baru, diplomasi at all cost itu bisa dipamerkan kembali untuk mengatakan bahwa hubungan internasional seharusnya diatasi melalui kemampuan diplomasi, bukan dengan deploy persenjataan. Kan hanya itu. Jadi bagus juga kalau satu waktu nanti teman-teman di Timor Leste mulai mengucapkan pada dunia, ASEAN misalnya, kami ingin ASEAN tumbuh di dalam ide diplomasi yang isinya adalah pertarungan pikiran. Timor Leste akan masuk ke Asia, ASEAN, dan kita tahu bahwa Asia ini sedang tumbuh mengikuti tradisi negara-negara superpower. Semua negara Asia, termasuk Indonesia, punya ambisi untuk punya uranium, artinya punya ambisi untuk punya tenaga nuklir. Kan konyol. Filsafat lama dari Thucydides, si vis pacem para bellum. Anda ingin damai, siap-siap berperang. Tapi bukan lagi perang konvensional. Perang nuklir itu adalah sebuah absurditas. Begitu terjadi perang nuklir, menang jadi arang, kalah jadi abu. Perang nuklir menghasilkan kegilaan apa? MAD, Mutual Assured Destruction. Nah, siapa yang bisa menegur itu? Bukan negara besar. Negara kecil harus menegur itu. Timor Leste bisa menegur sistem pertikaian dunia dengan ide kembali dong pada diplomasi itu. Ajukan politik luar negeri Timur Timur yang intinya small is beautiful. Oke, kita tama Pak sesang pergunta e resposta segundo. Kita undang para panelis untuk bertanya sekali lagi. Oke, terima kasih Bung Rocky. Menarik bicara tentang diplomasi. Negara-negara di kawasan, bahkan ada teori mengatakan semakin berkembang negara, itu semakin interdependensi antar satu dengan yang lain kan. Jadi negara-negara di dunia ini sekarang dalam berbagai bidang dia tergantung satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di kawasan Asia, itu ada prinsip-prinsip di negara-negara di ASEAN ini. Umpamanya kita lihat di Thailand dan Indocina, Kamboja, Laos dan lain sebagainya. Mereka sering sebut begini, ada prinsip dalam diplomasi hubungan luar negeri. We are friends of everyone. Everyone is our friends.
kalau kita lihat pengalaman mereka, kalau kita lihat, kita dengar pesan-pesan yang disampaikan Malaysia, Singapura, Indonesia, itu dia mengatakan one enemy is too much, but 100 friends is small. Ini artinya mereka mau minimize konflik dan membangun perdamaian. Tapi kalau Mbak Rocky tadi sebut pemikiran filosof kuno Aristoteles, dia mengatakan kalau Anda ingin berteman dengan semua, Anda sama dengan Anda tidak berteman dengan siapapun. Ini apakah konsep ini Aristoteles ini masih relevan untuk melihat perkembangan diplomasi di kawasan? Minta komentar Anda, terima kasih. Di dalam teori hubungan internasional ada dua mazhab. Satu namanya mazhab realis. Saya hanya aman kalau saya menganggap Anda musuh saya. Mazhab realis. Mazhab humanisnya bicara hal sebaliknya. Saya aman karena Anda teman saya. Mazhab humanis itu dipromosikan oleh orang semacam Stanley Hoffman. Mazhab realis itu orang-orang semacam Hans Morgenthau. Ini akhirnya saya mesti ingat lagi teori-teori hubungan itu. Tapi sekarang kita mesti lihat motif orang berteman dan motif orang bermusuhan. Kita tahu bahwa Asia seolah-olah menganut semacam prinsip brotherhood atau sisterhood untuk kepentingan gender equality dengan mengandalkan culture. Nanti orang bilang after all we are the Asia itu. Asia culture. Iya, tetapi yang disebut culture itu hanya mungkin ada kalau ada kehidupan yang setara di bidang ekonomi itu. Culture berubah menjadi sensasi identitas ketika keadilan tidak diperoleh. Culture justru bisa jadi tumpuan untuk berkelahi kalau di belakang culture itu, di depan culture itu adalah konflik ekonomi. Cina sama Jepang satu culture, konflik. India dengan Pakistan satu culture awalnya kirim-kiriman bom nuklir akhirnya kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya kepalsuan dari prinsip Asian value itu. Saya sebut kepalsuan bukan artinya kita mau mengecilkan fungsi culture, tetapi arogansi dan keinginan untuk menjadi superpower itu yang menggoda culture akhirnya disingkirkan. Cina harusnya dia ikuti culture Asia itu. Oke, saya akan redupkan angkatan bersenjata saya karena kami Asia. Tetapi politisi Cina akan bilang, oh iya kalau kami redup, kami akan di hostile take over oleh Amerika. Maka kami bangun angkatan bersenjata. Jepang juga begitu. Jepang sekarang berupaya untuk pemerintah Jepang minta anggaran militernya itu dinaikkan 1%, dari 1% ke 2%. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua, karena Jepang kalah, maka Amerika bikin aturan. Anda Jepang hanya boleh membangun militer 1% dari APBN-mu. Sekarang orang Jepang merasa, waktu itu Jepang merasa oke, enak, sehingga dia bisa bangun industri, karena militer diproteksi oleh Amerika Serikat, ditaruh pangkalan di Okinawa, aman. Sekarang Jepang berpikir, rasa aman kami terganggu karena misail balistik Cina itu bisa menempuh 2000 km sekarang. Jadi alasan-alasan praktis itu membuat Jepang akhirnya nuntut supaya kami boleh menaikkan anggaran belanja 2%. Itu artinya Jepang akan punya senjata-senjata pemusnah yang jaraknya juga 2000 km. Jadi terjadi persaingan arogansi sebetulnya. Padahal kultur Asia itu bukan arogan. Kan begitu paradoksnya. Jadi kita masuk dalam satu paradoks ideologi itu. Ketakutan akan diserang membuat kultur itu hilang. Kira-kira itu. Jadi antagonisme itu yang mau kita hidupkan kembali. Dihidupkan artinya kita kenali supaya kita tidak sekedar tadi, ya ini satu Asia gampang lah. Tetapi waktu kita mulai usut asal-usul materialisme di dalam kebijakan, asal-usul kulturalnya hilang akhirnya. Nah, Timor Leste bisa
memulai pedagogi of peace, pedagogi perdamaian itu dengan mengembangkan kultur ini. Tapi nanti itu akan dianggap Timor Leste kecil, ngapain ngomong culture. Tapi saya percaya bahwa ide tentang value hari-hari ini mulai ditumbuhkan tuh. Karena orang merasa bahwa begitu setiap orang pasang kuda-kuda dengan memperbesar anggaran, maka yang sana juga akan memperbesar anggaran. Timor Leste begitu punya tentara yang dianggap terlalu kuat, yang sebelah sana akan pasang juga tentara yang lebih kuat kan. Resiprokasi itu yang akan mengakumulasikan kekerasan. Jadi sekali lagi sebagai orang yang saya humanities tentang universal value, filosofi, menganggap bahwa satu waktu, apalagi dengan kerusakan lingkungan, orang akan dipulihkan humanity-nya. Jadi culture matters pada akhirnya, tapi itu potensi. Dan sebagai potensi justru mesti kita rawat dari kondisi yang tadi. Yaitu kondisi percakapan kebudayaan. Dan saya kira Timor Leste di Asia itu justru bisa mulai dengan mempromosikan itu. Cina tetap berupaya jadi superpower. Tapi bagi Amerika, ya oke, Anda superpower, Anda tetap junior superpower, kami yang superpower, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, teman-teman di Timor Leste pasti harus merumuskan dengan sangat hati-hati bahwa modal politik luar negeri sebuah negara semacam ini justru harus mengungkapkan secara lebih maksimal fungsi dari culture, fungsi dari value, fungsi dari humanities. Bang Rocky, kalau tadi melihat dari penjelasan tentang diplomasi, ini harusnya adalah skill untuk membangun, menggunakan berdiskusi atau membangun kesepakatan dengan pihak partner. Apalagi kalau melihat konteks kami, negara ini sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan negara-negara superpower atau bahkan dengan Indonesia. Tapi saya bangga sekali. Sebagai orang Timur saya bangga punya pemimpin, figur-figur yang kalau melihat dari penjelasan tadi tentang menggunakan pemikiran yang rasional untuk membangun jembatan, membangun dialog dengan negara-negara yang lain dalam kawasan ini, saya kira kalau menggunakan fisik mungkin kami tidak bisa apa-apa. Tapi pemimpin-pemimpin ini luar biasa. Dengan itu tadi, mungkin yang kesederhanaan tapi juga dengan akal yang sehat itu bisa terjadi diplomasi yang luar biasa. Sampai saat ini keterlibatan Timor Leste negara ini di berbagai event internasional, organisasi internasional, itulah hasil dari ini tadi, rasionalitas dari sebuah keterlibatan itu sendiri. Saya mau minta, bukan pertanyaan, tapi komentar untuk sebagai negara ini ke depan, negara baru 25 tahun, langkah-langkah, tadi satu sudah dikatakan mesti merumuskan kembali pola seperti apa dalam diplomasi, tapi adakah cara lain yang dikatakan menjadi posibilitas dalam berdiplomasi itu? Terima kasih. Oke, hanya dua possibility kan, atau dimaksimalkan cultural effect ini, ya tuh bangun kekuatan bersenjata kan. Jadi di dalam pilihan itu menurut saya ada hak Timor Leste itu mengatakan kami paham apa itu kekerasan militeristik. Kami paham apa itu penderitaan rakyat karena persaingan ideologi yang dibasiskan pada senjata. Kan itu bisa dieksploitasi tuh. Dijadikan semacam kurikulum Asia misalnya. Sodorkan pada Asia, mari kita bicara dari pengalaman konkret daily activities yang kami hadapi. Tapi itu mesti dengan urgensi yang kuat, dengan intensi yang maksimal, sambil menerangkan bahwa kita Timor Leste memungkinkan menjadi tuan rumah perdamaian justru karena kami kecil. Tapi kekecilan itu didasarkan karena kami punya kalkulasi rasional tentang efek dari perang. Pak Sanana bilang begitu tadi. Jadi itu yang sedang terjadi. Semua orang merasa sekarang bahwa enggak ada gunanya kapitalisme itu ditumbuhkan dengan ambisi akumulasi. Growth. Orang bicara di growth sekarang. Orang
tidak lagi ingin bertengkar tentang masa depan nation, tapi masa depan bumi. Kan itu yang jadi grammar sehari-hari ini kan. Jadi sebetulnya kita melihat apa potensi Timor Leste, negara kecil, supaya dia tidak tenggelam di dalam arogansi untuk mencapai akumulasi. Saya kasih contoh. Tahun 2000, negara paling kaya di dunia adalah negara kecil di pinggir selatan New Zealand, namanya Nauru. Pasifik. Nauru itu negara terkaya di dunia, melampaui apa namanya, Sultan Bolkiah yang dianggap negara paling kaya. Karena dia punya kobalt apa fosfor. Satu pulau itu isinya kobalt, diproduksi bisa-bisa. Tahun 2000, tahun 2018 mulai terlihat gejala failed state. Tahun 2020 negara itu resmi dijadikan tempat PBB masuk ke situ. Karena udah nggak ada apa-apanya. Mobil mewah bergelimpangan, nggak ada lagi yang ngurus. Sekarang negara itu negara yang diasuh oleh PBB. Miskin in optima forma. Karena ambisi untuk growth. Habis. Hanya dalam 20 tahun negara paling kaya sekarang negara yang paling miskin sepapa-papanya. Kita bisa lihat contoh macam-macam. Jadi saya anggap tadi bahwa ideas evolve, ide itu bertumbuh. Rasionalitas kita ucapkan dalam upaya untuk duel dengan rasionalitas yang lain. Dan diplomasi harusnya bertumbuh dengan cara itu. Jadi kekuatan logika mesti kekuatan reason. Nah kalau reason itu tidak dipakai, ada pepatah Italia bilang begini, el sueño della razón produce monstrous. Akal yang tidur membangkitkan monster. Jadi kalau kita berhenti berpikir, kejahatannya akan tumbuh. Jadi dasarnya itu saya kira, dan seringkali kemampuan negara kecil justru karena keakraban tadi, masih dalam keakraban demokrasi tadi ya, karena belum ada orang yang berambisi untuk 2 periode, kira-kira itu poinnya Pak Sanana tadi itu. Jadi banyak negara yang sebetulnya dinyatakan sebagai democratic value-nya tinggi sekali karena ambisi untuk mempertahankan kekuasaan berlebihan itu tidak terjadi. Dan itu adalah efek dari kultur. Kan orang berpikir, ya 1 periode udahlah ngapain sih? Kan capek juga kekuasaan itu kan. Nah sekarang mulai ada prinsip itu. Akhirnya orang lihat bahwa prinsip realisme Donald Trump itu membatalkan ide demokrasi Amerika. Amerika ingin balik lagi pada kultur yang dibuat oleh Tocqueville, bahwa sebaiknya ada percakapan, bukan arogansi itu. Dan arogansi Donald Trump untuk kembali ke dalam politik harusnya bisa dikendalikan oleh paham liberalisme Amerika. Tapi Amerika gagal di situ. Kenapa? Karena military industrial complex ingin berinvestasi pada kepemimpinan militeristik dari Donald Trump. Kira-kira itu ya, expose. Terima kasih Bang. Cuma hanya memberikan sebuah pendapat aja bahwa sebagai warga negara Timor Leste, negara kecil yang baru merdeka 23 tahun, masih muda sekali, tapi dengan politik diplomasi kami atau politik luar negeri lah kami mau bilang, politik luar negeri kami adalah kami tidak punya musuh dan kami juga tidak punya aliansi, kami hanya punya sahabat. Dengan politik itu menghasilkan dalam 23 tahun kita sudah mempunyai hubungan diplomasi lebih dari 100 negara yang punya hubungan diplomasi dengan Timor Leste, dan Timor Leste sebagai salah satu negara yang masuk anggota WTO paling cepat, kebanggaan kita juga. Dan sekarang Timor Leste juga sebentar lagi akan menjadi bagian dari ASEAN sepenuhnya. Dan kami berhasil dengan seorang leader tokoh kami, yaitu kami panggil Mambot Sanana, berhasil melakukan negosiasi
yang penuh dengan persahabatan dengan Australia, dan kami berhasil mempunyai batas laut dengan Australia, dan kami berharap dengan Indonesia sebentar lagi juga melalui dialog yang diketuai oleh Bapak, kita bisa mencapai sebuah perjanjian yang baik sekali dengan sebuah negosiasi yang penuh dengan persahabatan dengan negara tetangga kita, yaitu Indonesia, batas laut dan batas darat. Sebagai mengenai hukum diplomasi, dari segi ini saya mau tanya saja, negara kecil ini sudah mencapai titik diplomasi seperti ini, bagaimana pendapat Bang Rocky? Karena saya bangga juga paspornya Timor Leste menduduki urutan keempat di ASEAN. Terima kasih. Saya ingin ada satu rubrik di GMN yang mengulas terus soal diplomasi ini. Undang pakar-pakar untuk bicara bahwa Timor Leste merumuskan diplomasi means humanity itu. Pikirnya tema gitu. Jadi kita mesti ambil risiko bahwa orang akan anggap, iya itu karena Timor Leste takut, maka dia bilang humanity. Bukan. Dari awal, diplomasi itu dimaksudkan untuk menghasilkan perdamaian kok, humanity itu. Ya mau diplomasi dimaksudkan buat itu. Jadi kalau saya merasa bahwa saya bagian dari humanity, maka diplomasi yang harus diunggulkan adalah diplomasi based on the force of the better argument. Kemampuan argumentasi itu. Nah kalau orang yang gagal berargumentasi dia marah, kan sering saya talk show di Jakarta itu, orang gagal berargumentasi marah ajak saya berkelahi itu. Kalau saya layani, saya sama dungunya. Karena dia tidak mengendalikan kemampuan berpikirnya kan. Kita ingin supaya seringkali kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi otak kita mesti kita pakai, reason kita mesti kita pakai. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Itu basis dari diplomasi. Kita nggak tahu apa yang mau terjadi, tetapi begitu masuk dalam ruang diplomasi, kita tahu bahwa nalar kita itu benar. Walaupun fakta di depan kita itu ngaco. Jadi ide itu tuh. Jadi saya kira saya dukung sepenuhnya dan saya usulkan di GMN ada rubrik tentang diplomasi itu. Dan itu di dalam rubrik itu orang-orang dengar tentang retorika, itu logika tuh. Enggak usah wawancara tapi ada rubrik cuplikan-cuplikan di mana diplomasi itu diunggulkan karena force of the better argument. Pikiran Nelson Mandela dia ucapkan di situ. Indonesia ada orang jago namanya Sultan Syahrir, ada Haji Agus Salim tuh, Malaysia siapa kok yang menteri yang pinter itu. Jadi kita belajar bahwa bring ideas, bring logics, bring reason back into politics. That's what we want. Itu yang kita inginkan. Itu yang namanya diplomasi. Ini usulannya pada GMN. Duduk. Tidak bisa. Harus duduk. Saya bicara harus berdiri. Yang dengar itu duduk. Tadi saya bicara, beliau duduk. Oke. Fair enough. Fair enough. Iya, tentang diplomasi, saya hanya harus bilang bahwa kita bukan hanya melihat diplomasi dari segi Timur Leste kecil 23 tahun, tapi harus mengerti diplomasi di dunia. Diplomasi di dunia adalah bla 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 bla. Karena negara kuat, negara rich, kaya, mereka yang menentukan segalanya. Dan UN sudah menjadi bukan saja karena dari pendiriannya sampai sekarang masih membawa struktur yang sebenarnya bisa menjawab situasi dulu bukan sekarang. Sekarang PBB perlu
reform. Kalau tidak, susah sekali. Dan oleh karena itu, karena dunia oleh negara-negara kuat dan kaya, international law, kalau kita bicara tentang dialog, kita bicara tentang masalah-masalah cooperation relationship between dua atau banyak country, international law hanya menjadi international law untuk diaplikasi kalau saya negara kaya dan kuat punya interest di sana. Kalau tidak, international law itu oleh karena itu, karena 24 tahun melawan Indonesia, kita lihat dalam masalah diplomasi, hanya karena kekurangan karena oil, membela Indonesia satu-satunya dari negara Western kan, Barat yang setuju dengan integrasi karena oil itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada diplomasi untuk negara kita yang kecil dan baru, kita harus mengerti semua manuver dari negara-negara itu. Oleh karena itu, kita mengerti bahwa karena experience dan pengalaman 24 tahun struggle dan penderitaan itu semua, dan dunia tidak, karena tiap tahun kita lakukan votus kehilangan vote di PBB. Oleh karena itu kita lihat kok diplomasi apa itu, international law apa ini. Oleh karena itu, untuk semua apa yang saya bisa bilang, kita harus lihat pada skenario yang lebih tinggi, lebih besar, supaya kita bisa. Oleh karena itu, kita lihat bahwa Indonesia sendiri tidak begitu salah tomak. Tidak bersalah sepenuhnya. Tidak bersalah sendiri dengan masalah di sini. Dengan konteks global, dengan interest termasuk Australia. Yang 8 berapa sign dengan Indonesia, itu ya 50% kepadamu, 50% punya saya. Itu semua. Supaya kita tidak bicara diplomasi itu secara teoritis. Ini yang saya bisa dari itu semua kita mulai rekonsiliasi dengan Indonesia menjadi dan karena kita mulai 2004-2005 mulai ada masalah di sini, kita berusaha untuk menghentikan, dan kita 3 tahun kemudian kita bisa berhenti. Jadi rakyat semua
sudah mengerti bahwa ya cukuplah kita bertikai ya. Oleh karena itu kita dari masalah ini negara-negara dari Afrika yang saling begini, mereka ke sini 2010 ke sini minta pada kami bagaimana kami bisa kasih pada mereka pengalaman kami bisa begini. Oleh karena itu kita sekarang punya satu organisasi internasional, intergovernmental, namanya G7+. G kecil, 7+. Karena mulai dengan 7 dan sekarang kita sudah 20. Dan kita sampai ke negara-negara di Afrika yang ada begini terus, sudah banyak yang sudah solve. Oleh karena itu kita punya ini, peace for development. Without peace, no development. Tetapi ini demokrasi, kepentingan negara dan rakyat. Without development, no peace. Ini yang terjadi di Afrika dengan negara yang sudah merdeka dari 60-an, 70-an. Ya. Oleh karena itu, untuk kita tadi bicara-bicara, saya mau aja bahwa karena tadi Bu Cendi sudah bilang, tidak ada lawan, tidak ada musuh, tidak ada aliansi. Semua sahabat. Oleh karena itu, kita dalam ASEAN, kita akan bergerak dengan ini, peace and development. Ya, dan kita punya masalah substansi itu semua kita bilang dialog, masalah dialog. Saya negara Eropa, Swiss, untuk satu forum Peace, Ukrainian Peace Forum. Kita kembali kecewanya karena bukan tentang peace, tentang bagaimana membantu Ukraina untuk melawan Putin. Karena kita beberapa negara di sana, kita saling membicara, kita harus bilang di sini, di konferensi ini, untuk mereka duduk dan bicara. Tapi di sana itu, sampai sekarang. Oleh karena itu, karena pengalaman kami 24 tahun, dan bagaimana kita dengan Indonesia yang membunuh lebih 250.000 orang, kita bilang, kita tidak melupakan masalah ini. Akan ditulis semua. Saya bawa ke PBB, saya bilang, ini, tapi sudah selesai. Kita bilang, the past is the past. Jangan lagi terjadi. Dan tidak terima untuk membawa ini ke pengadilan internasional. Oleh karena itu, ada kongresis, dua lady yang ke sini. Kita crime against humanity, kita jangan gini, jangan gitu. Dengan Indonesia harus. Saya bilang, kalau mau, kita bisa bikin satu agreement, kita sign. Untuk apa? Untuk ini. Oh,
Tapi kita mau tahu benar-benar begini. Kita sign bahwa saya menjanji akan bawa jenderal-jenderal Indonesia ke Den Haag untuk itu. Mereka. Tapi kalian berdua akan menjanji juga untuk bawa dari Amerika siapa yang jual pesawat, napalm, kilat nih, senjata itu semua ke Indonesia untuk bunuh kami. Mereka, oleh karena itu, apa yang saya minta, jangan lihat politik seperti singular untuk Timor, harus melihat kepada seluruh dunia dan kita bisa mengerti apa yang kita bisa. Dan sekarang kita mau menjadi salah satu defensor of peace and development and cooperation. Oleh karena itu, ini untuk menutup. Waktu kita menjelang akhir dari program semakin dekat Pak Rocky, jadi sekarang kita mulai dengan topik yang terakhir, ekonomi. Silahkan Pak. Oke, ya tadi akhirnya kita melihat tesis dari Pak Senana bahwa politik itu selalu dimensinya global. Demikian juga sejarah itu. Demikian juga ekonomi itu. Jadi tidak ada ekonomi Indonesia, ekonomi Timor Leste, adanya ekonomi dunia. Tidak ada politik Indonesia, politik Timor Leste, adanya politik dunia. Itu mengingatkan saya pada tesis, kalau saya lihat Pak Rektor yang belajar filsafat, tentang Hegelian mode of thought. Cara membaca sejarah seperti Hegel melihat bahwa dunia ini adalah kombinasi dari berbagai kekuatan yang bergerak secara bersama untuk menghasilkan ide terbaik. Pada waktu itu, Hegel menganggap bahwa demokrasi adalah ide terakhir yang akan menuntun perdamaian. Tapi kemudian orang seperti Francis Fukuyama mencoba mengulas itu. Ada Alexander Kujève yang menganggap bahwa iya, tapi partikularitas tadi masih berupaya untuk menggeliat. Tetapi kita berpikir di dalam sistem yang global tadi. Humanity adalah ide pertama diucapkan untuk mencapai perdamaian oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant bahkan mempromosikan bahwa harus ada hukum internasional, hukum dunia yang dasarnya adalah humanity. Mengapa mesti humanity? Sebab cuma demi humanity kita bisa bertengkar. Bertengkar artinya tukar pikiran. Prinsip Immanuel Kant, sapere aude. Dare to think, beranilah berpikir. Jadi tetap Pak Senana membaca dengan tepat bahwa iya Indonesia dan Amerika berkonflik karena ada jagoan di atas yang ngatur-ngatur. Entah itu kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan ideologi. Ukraina juga begitu, Israel juga begitu. Jadi kita diajak untuk belajar membaca satu paket lengkap tentang politik ekonomi dalam perspektif sejarah global. Nah sekarang saya masukkan variabel baru di situ. Sejarah bumi. Karena pada akhirnya orang akan menghitung mungkin dalam 20-30 tahun ke depan nikel habis, batu bara 15 tahun kita habis, minyak udah habis. Amerika gasnya masih 300 tahun dia cadangannya. Batu bara di Australia dengan wattage yang tinggi masih dia simpan di situ. Apakah dengan kondisi itu berarti dunia tidak mungkin memperoleh perdamaian itu? Akan ditentukan lagi oleh kekuatan-kekuatan real di bidang ekonomi maupun militer. Tapi ide semacam ini menjadi konyol kalau kita menganggap bahwa course of the history akan berujung pada perang. Lalu kemampuan kita mengatakan bahwa saya bisa bercakap-cakap dengan Anda. Saya bisa bertengkar tapi saya bisa bercakap-cakap. Jadi itu bagian yang bagi saya
Kalau kita mau lihat ekonomi dunia hari ini, kita mau lihat ekonomi yang bercakap-cakap. Eropa juga gagal tuh. Eropa bikin sistem ekonomi tunggal. Tapi ada problem nasionalisme di situ. Kalau kita belajar ekonomi Eropa, satu Eropa itu diatur oleh satu bank sentral. Namanya Bank Sentral Eropa. Satu mata uang. Satu gubernur bank sentral. Iya. Tetapi menteri keuangan itu ada 27. Di situ masalahnya. Mata uang, sinyal dari Bank Sentral Eropa ditafsirkan berbeda di Jerman dan di Yunani. Italia beda dengan Prancis menerjemahkan. Kan mestinya sama. Kenapa? Karena tadi nasionalisme ethnicity itu yang tadi disebut partikular itu tetap hidup. Itu soalnya tuh. Jadi kalau kita percaya pada ekonomi global itu, ya sekarang Asia berupaya lakukan hal yang sama tuh. BRICS berupaya untuk bikin satu mata uang. Tapi tadi diterangkan, iya BRICS satu mata uang, tetapi menteri pertahanannya beda-beda. Menteri ekonomi, menteri keuangannya beda-beda. Jadi ini problem, sebetulnya ini problem sejarah kita yang dalam satu penggal tertentu selama hampir 2 dekade atau lebih mendekati 3 dekade, Pak Sanana tuh mengerti bahwa kekacauan ini disebabkan karena aturan moral dunia itu tidak utuh. That's the point. Nah, kita semua berupaya untuk masuk, menyodorkan kembali. Kalau begitu, aturan moral apa yang bisa membuat kita panik melihat keadaan yang serba uncertain di situ? Yaitu soal lingkungan. Dan semua orang sekarang ada dalam percakapan itu. Orang bicara tentang efek katastrofi dari teknologi. Tapi sekali lagi, kembali pada Hegel tadi. Karena itu satu-satunya referensi kita untuk melihat bagaimana cara melihat dunia secara holistik. Hegel belum memikirkan nasib bumi. Dia memikirkan nasib negara-negara bangsa. Dia memikirkan nasib sistem internasional. Tetapi variabel baru masuk di situ sehingga yang harus kita andalkan adalah pandangan anak-anak muda tentang nasib bumi. Nah, saya masuk dalam perspektif ekonomi yang dibasiskan pada daya dukung lingkungan. Satu waktu saya ada di Budapest, Hongaria, negara yang sekarang juga mulai dipertanyakan demokrasinya karena otoritarianisme jadi tinggi di Hongaria. Di satu warung kopi datang anak-anak muda Eropa. Anda dari Indonesia? Iya. Silakan cicipi kopi kami. Saya bilang, saya di Indonesia punya kopi yang enak, namanya kopi Gayo dari Aceh. Anak itu bilang, oke, tapi enak. Iya, saya bilang kopi Gayo tuh enak, bukan baik. Nah, kopi Timur paling baik. Enak dan baik beda. Lalu anak-anak itu tanya begini nih, iya tapi kami mau tahu Gayo itu apa? Saya terangkan Gayo itu pegunungan, banyak bukit di situ. Lalu mereka bilang begini, oke, kalau kopi itu ditanam di bukit-bukit itu, kata anak-anak Eropa, pertanyaan kami, 10 tahun yang lalu bukit itu pasti hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Berapa banyak pohon yang kalian tebang? Mereka sekarang punya peralatan untuk taruh satelit, untuk baca. Sehingga dia bisa bilang, kopi yang Anda minum, kopi Gayo itu ditanam di bukit keberapa, nomor berapa. Secara virtual mereka kasih nama. Jadi mereka akan ban Indonesia, kopi yang enak itu, kalau mereka tahu itu hasil dari deforestasi. Anak muda Eropa berpikir begitu. Karena bagi mereka, nation gak penting, yang penting bumi harus diselamatkan. Satu waktu saya ada di Warsawa, di Polandia. Saya lagi ke sekolah di situ, tiba-tiba ada anak angkat tangan. Saya dengar hilirisasi adalah kata kunci di Indonesia. Hilirisasi. Oke, benar. Mereka bilang nggak ada soal. Hilirisasi artinya ada nilai tambah diberikan pada energi dan hasilnya
adalah energi yang clean, yang bersih itu. Tapi bagi anak-anak Eropa yang dia pertanyakan bukan apa yang ada di hilir, tapi apa yang ada di hulu. Pertanyaan dia, apakah energi bersih di hilir dihasilkan oleh politik yang bersih juga di hulu? Bagaimana kalau di hulu pemain nikel itu, pemain batu bara, pemain sawit hanya 5 orang? Di mana demokrasi itu? Jadi dia ingin supaya yang bersih di hilir dihasilkan oleh kompetisi yang bersih juga di hulu. Bukan sekedar ditunjuk oleh presiden atau menteri itu. Yang sekarang terjadi di Raja Ampat. Ditunjuk oleh menteri doang. Jadi perspektif anak muda ini menganggap bahwa ekonomi itu harus didampingi atau bahkan disubordinasikan pada ekologi. Ekologi first. Nah perspektif ini betul-betul jadi bacaan politik, bacaan hukum, bacaan kebudayaan, bacaan filosofi baru. Nah kita bicara tentang green economy, carbon trading. Tapi bagi mereka akan tuntut. Demokratik nggak pengambilan keputusan tentang carbon trading misalnya. So back into square one. Demokratik imperatif itu harus dihasilkan lebih dahulu sebelum kebijakan politik di bidang ekonomi, lingkungan diputuskan. Dengan kata lain, di dalam satu komunitas yang demokratik, kita saling percaya bahwa policy yang akan dihasilkan adalah justice, a just policy. Dia, panelistas tidak boleh atau pergunta? Ini terakhir ini. Terakhir, kebetulan kami bertiga ini bukan ekonom semua. Tapi saya berusaha untuk beri pertanyaan yang ada hubungan sedikit sama ekonomi itu. Sebelum saya masuk situ, saya berterima kasih dengan Perdana Menteri. Tadi menyampaikan tentang metode berpikir. Menarik sekali. Karena itu berkaitan dengan pendidikan di negara ini. Orientasi pendidikan harus didefinisikan secara clear. Tentang apakah kita mencetak orang untuk bekerja atau kita mencetak orang untuk bukan hidup tapi berpikir, bisa berpikir. Artinya untuk menjadi seorang pemikir di negara ini. Dua orientasi yang saya kira saling kombinasi, itu lebih menarik, tapi itu perlu waktu untuk mengkaji situasi itu. Yang kedua, saya bicara tentang Asia. Mungkin Bang Rocky tahu bahwa Asia ini, saya baru pulang dari Shangri-La Dialogue. Orang semua berbicara tentang perang. Setiap negara datang untuk memponis Cina karena South China Sea, untuk memponis Rusia karena Ukraina, dan lain sebagainya, konflik di dunia. Di Asia, semua sepakat bahwa Asia itu adalah potensi ekonomi di dunia. Karena 60% dari populasi dunia itu menetap di Asia. Dan perkembangan ekonomi Asia itu menunjukkan indikasi positif bahwa dia akan berkembang menjadi potensi besar. Tapi juga ada potensi ancaman. Presiden Ramaphosa sendiri dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue dia mengatakan kita di Asia selain potensi ekonomi kita ada potensi ancaman. Ancamannya apa? Ada 6 negara potensi nuklir di kawasan Asia. Yang sekarang menunjukkan Afghanistan, Pakistan dengan India, Israel dengan Iran. Konflik-konflik ini akan bermotif kepada ekonomi karena perang Irak, Libya, semua itu ada intention ekonomi di belakang itu semua konflik. Jadi kalau itu semua terjadi di kawasan ini, menurut saya mungkin perlu pemimpin yang memiliki kapasitas untuk memanage konflik-konflik itu. Menurut Bung Rocky, kira-kira dari kawasan Asia atau katakanlah ASEAN, walaupun ini agak kontroversi sedikit, mungkin kami akan masuk menjadi ASEAN, anggota ASEAN di September. Tapi satu hal yang menarik dari ASEAN, ASEAN tidak pernah memberikan solusi terhadap konflik-konflik member dari anggota ASEAN itu sendiri. Dan itu tantangan buat kami sebagai negara baru yang akan masuk menjadi ASEAN. Menurut Bung Rocky, manajemen konflik apa yang bisa diimplementasikan di dalam potensi konflik yang terjadi, kemungkinan terjadi di Asia?
Terima kasih. Kalau saya nggak bisa jawab, ada asisten saya, Perdana Menteri Sanana. Oke, ya, saya coba lihat ya. Kita membaca potensi ekonomi sebagai potensi perebutan kekuasaan. Itu diterangkan panjang lebar oleh seorang antropolog, geolog, pemikir politik namanya Jared Diamond. Dia menulis buku Gun, Gold, and Oil apa gitu. Jadi dari awal perebutan sumber daya ekonomi itulah penyebab perang. Jadi di Asia juga begitu. Siapa yang lebih dahulu kehabisan energi? Malaysia, dia butuh sawit, tapi sebagian besar kebun sawit Malaysia adanya di Sumatera. Indonesia batu baranya habis dalam mungkin 5-7 tahun ke depan habis itu. Dia mau pindah kemana itu? Pindah ke sawit, pasti karena sawit tetap jadi sumber alternatif energi terbarukan. Bahkan mau dibikin pellet itu, briket untuk panas itu, karena panas sawit itu lebih tahan daripada panas batu bara. Tetapi pertanyaannya tetap, kebun sawit itu mengkonsumsi air berlebih itu. Secara ekologi merusak lingkungan. Jadi perebutan sumber daya itu yang akan menjadi basis negosiasi Asia untuk mengatakan kami akan saling melindungi. Oh iya, itu omong aja. Faktual, kalau tidak ada kesepakatan filosofis untuk mengatakan bahwa demi bumi kita akan saling melindungi. Nah, pengertian terakhir itu yang belum dibicarakan di Asia. Jadi Asia gagal untuk bicara itu karena potensi konflik di Cina Selatan itu yang terjadi. Misalnya, ya Indonesia bisa bilang, saya kasih contoh misalnya di Jakarta, ya NKRI harga mati itu. Pertanyaan politisnya, mati pada harga berapa? Kalau terjadi eskalasi di Asia, kalau misalnya armada ke-7 armada ke-7 Amerika turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Subic itu naik ke arah Okinawa, lalu kita dijepit di Cina Selatan. Berapa lama NKRI bisa bertahan? Dalam hitungan strategis militer 14 jam. Begitu Amerika jepit kita misalnya, karena kita Indonesia misalnya ragu-ragu untuk berpihak pada Amerika karena masih main-main dengan BRICS, dengan Cina itu. Dia jepit aja di situ. Lalu Amerika karena kegilaan Donald Trump, non-fly zone. Siapa yang terbang di situ dibom. Kita dijepit di situ. Kita import daging harus lewat Cina Selatan. Kita import beras pun masih kita import di situ. Obat-obatan kita import di situ. Kentang kita import di situ. Kedelai kita import di situ. Bayangin coba, gandum kita import di situ. Jadi kalau kita dijepit di situ dalam 14 jam, NKRI itu mati. Ini akademisnya begitu. Impactnya apa? Perdagangan Indonesia dengan Timor Leste berapa persen? Transaksi, current transaksi kita sama juga, kena juga akhirnya. Jadi kita ada di dalam kondisi tadi betul kata Pak Sanana, pikirkan diplomasi itu di tingkat global, bukan antar negara Asia aja. Pikirkan potensi perang itu di tingkat global. Jadi itu pentingnya tadi, saya ulangi lagi tema kita, berpikir komprehensif gitu, berpikir dengan menghitung semua variabel. Nah itu penanda bahwa kita manusia berpikir. Jadi saya kira itu, dan itu masuk akal tadi, benar tadi bahwa kita cemas sebetulnya karena ide saling melindungi itu hanya karena kita satu kultur apa? Konfusianisme. Oh iya, tetapi kepentingan ekonomi, Pak Prabowo sekarang lagi berupaya untuk mengidealkan prinsip sosialisme itu. Kemarin saya bicara di banyak forum di Jakarta itu. Bring socialism back in politics. Bring socialism menjadi krem de la krem dari pertumbuhan ekonomi. Itu juga paralel dengan keinginan dunia. Bukan sosialisme sebagai ideologi untuk menghasilkan pemerataan manusia, tapi sosialisme yang diperluas, semacam C7+. Sosialisme yang juga peduli pada hak asasi lingkungan. Nah, Timor Leste menurut saya harus promosikan itu. Bahwa akan ada keadilan sosial kalau kita juga libatkan
keindahan politik itu dengan menghargai lingkungan. Kawan saya satu kampus saya, teman naik gunung saya, teman intelektual saya kemarin namanya Dr. Robertus Robert. Dulu ikut menginisiasi dia dulu di YLBHI tentang kemerdekaan Timor Timur. Mungkin dia udah pernah ketemu Pak Sanana di Cipinang waktu itu tuh. Dia menulis disertasi selesai, kemarin dia pidato guru besar, saudara Robertus Robert. Teman saya, temannya Salsa. Dia bikin tesis baru. Kita harus mulai mengubah emansipasi menjadi ekosipasi. Emansipasi itu adalah hak manusia untuk diperlakukan setara. Ekosipasi artinya alam menuntut juga kesetaraan dengan kebutuhan manusia. Jadi paradigm shift, dirubah paradigmanya dari emansipasi yang sangat antropologis, sangat berbasis pada kepentingan manusia, pergi pada ekosipasi yang sangat peduli pada ekologi itu. Nah, saya kira itu yang boleh dijadikan semacam kurikulum dari Timor Leste untuk mulai mengkampanyekan ekosipasi. Nah, ekonomi pasti akan tumbuh dengan pengetahuan itu tuh. Kenapa? Because only one earth. Hanya satu bumi, nggak ada yang lain yang kita punya. Terima kasih. Kalau berbicara tentang ekonomi, mungkin saya juga bukan ahlinya, tapi saya mau mengacu kepada tokoh dunia, tokoh religius, yaitu Paus Fransiskus. Dalam ensikliknya Laudato Si dan juga Laudate Deum soal pembangunan ekonomi yang hijau itu ya. Pandangan ekonomi yang inklusif, mementingkan keadilan sosial, lalu penghargaan, penghormatan terhadap martabat manusia, kemudian lebih perhatian kepada orang miskin. Dan ini juga kritiknya yang keras atas kapitalisme neoliberal yang membawa ideologi, yaitu mereduksi rasionalitas ekonomi itu yang mana bisa dapat diukur. Pembacaan saya ini menurut Bang Rocky, upaya ekonomi hijau ini untuk kawasan ASEAN dan juga untuk Timor Leste, apakah itu akan menjadi semacam satu role model atau yang dianjurkan yang seharusnya dilaksanakan begitu ya di konteks ini, di dalam region atau wilayah ini, begitu? Ya, ini bagus betul. Jadi diingatkan bahwa tesis Gereja Katolik dipakai sekarang oleh aktivis LSM, lindungi lingkungan. Raja Ampat itu yang paling keras adalah petisi Gereja Katolik, rempang. Jadi semua isu lingkungan sekarang dibasiskan pada apa yang dipikirkan oleh Paus Fransiskus. Nah, kita mulai dari situ tuh, bukan karena Gereja Katolik, tetapi dimensi ideologi dari Gereja Katolik yang menemukan bahwa bila lingkungan hancur, kita mesti bangun kapal Nabi Nuh baru. Satu planet. Jadi pikiran itu, pikiran bagus dari Gereja Katolik yang menganggap bahwa dunia ini kita bertanggung jawab di tingkat planet, bukan sekedar di tingkat nation. Mungkin itu pengertian universal dari Katolisisme. Jadi pembicaraan itu sekarang, kalau kita baca literatur teologi dan ekologi itu banyak betul. Bahkan orang cari semacam stoicism di dalam ekologi itu. Lihat di buku-buku di mana-mana, pikiran Seneca, pikiran Stoa itu tuh, untuk bertahan hidup itu dengan membatinkan diri bahwa dia bagian dari ekologi itu. Itu dasarnya. Jadi ini kesempatan, saya Stoa itu. Kan itu ajaib juga, mungkin teman-teman di Timor Leste bisa teliti itu di Universitas Katolik itu. Mengapa Stoa itu, Stoicism itu jadi semacam etos baru untuk bertahan hidup dari the uncertainty of moral kalau itu. Satu waktu saya baca buku itu mungkin 10 tahun lalu. Ada seorang prajurit Amerika, GI, yang tertinggal di hutan-hutan Vietnam, bertahan hanya dengan membaca Stoicism. Dia kantongin buku kecil Stoa.
Dan dia bilang, saya bertahan. Amunisi saya habis, tapi saya masih membaca itu. Jadi sekali lagi, ada dimensi baru yang ditumbuhkan akibat kerakusan manusia. Dan alam memberi peringatan. Itu yang mungkin kita terangkan nanti di sekolah-sekolah filsafat, di universitas, bahwa kita ganti cara kita berpikir melihat ekonomi. Yaitu dengan mengandalkan daya dukung ekologi. Ekonomi itu sifatnya menguras. Ekologi memperbaiki. Tapi satu waktu cross cutting itu tidak bisa lagi diatasi oleh ekologi. Kita kembalikan pikiran-pikiran bapak ekonomi dunia, Adam Smith. Bahwa Adam Smith tidak saja menulis buku tentang The Wealth of Nation, tapi juga moral sentiment. Adam Smith ekonom, betul ekonom dunia, tapi dia juga ada seorang moralis. Nah kadang-kala bagian buku itu yang tidak kita baca. Sama kayak gitu baca buku Machiavelli soal kekuasaan, Il Principe, The Prince, tapi kita nggak baca buku kedua dia tentang etika, Discourse. Nah kita mesti mulai membaca banyak buku. Jadi kesempatan ini memungkinkan kita mengenali bahwa ada cara baru untuk melihat ekonomi itu dengan menghargai lingkungan. Biasanya kita diajarkan bahwa apa itu pohon? Atau apa itu sungai? Sungai adalah yang mengalir dari gunung tiba di laut. Itu cara berpikir yang sangat teknikal. Kalau saya bilang, setiap pohon adalah sungai. Karena yang tiba di laut adalah sisa dari sungai yang naik ke atas pohon. Melalui kapiler. Dari akar. Air itu naik, ditarik oleh matahari. Mengalami fotosintesis. Hijau daun dibikin karbon dioksida. Diproduksi oksigen siang hari. Nitrogen. Itu karena ada sungai yang naik, namanya sungai vertikal. Jadi nebang pohon artinya menghambat sungai. Itu cara berpikir tadi. Pakai otak untuk menerangkan kembali. Bahwa semua pohon adalah sungai kecil itu. Pohon bahasa Portugis apa ya? Harvore. Bravo Timor Leste. Bravo Harvore Leste. Baik, karena kita sudah melewati waktu untuk program ini, sebelum kita tutup, ada permintaan khusus dari Bapak Wakil Perdana Menteri untuk menyampaikan sesuatu dan sesudah itu kita tutup program ini. Ya, terima kasih. Tidak boleh duduk, bicara harus berdiri. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Saya pikir saya hanya mau merunut apa yang tadi disampaikan diskusi yang berjalan ini. Secara kuantitas, sebenarnya Timor Leste sudah berjalan dengan benar. Karena dengan pengalaman penderitaan penjajahan dan ini kita membangun 4 building yang penting. Kita mulai sebelum merdeka, kita sudah berpikir bahwa peace building itu penting sekali. Terus setelah kita merdeka, kita berpikir bahwa harus membangun state building dan nation building, terakhir karakter building. Lalu orang menilai bahwa seperti Pak Juli katakan, demokrasi kami di urutan yang atas. Orang menilai dari kuantitas partai yang multi partai, multi organisasi, perdebatan. Tapi satu hal yang dinasihat oleh Pak Sanana tadi, bukan diukur dari kualitas. Kualitas hanya bisa berjalan, seperti yang tadi dikatakan bahwa ilmu-ilmu lama ini harus dihidupkan kembali. Filsafat, logika, etika, dan moral. Karena ilmu lama ini berkewajiban mendampingi ilmu-ilmu yang teknis. Digitalisasi, IT, teknologi harus didampingi oleh ilmu artificial intelligence. Harus didampingi oleh ilmu lama ini. Metode pembangunan, metode ekonomi kita sudah benar.
oleh Pak Sanana, kita bilang blue economy, green economy. Metodenya benar, tapi ini membutuhkan kualitas manusia untuk bisa menjalankan blue economy dan green economy. Kalau tidak, ketidakmampuan kita akan kembali ke eksplorasi, kekayaan, menjual kekayaan. Menjual kekayaan itu sebenarnya tradisi ketidakmampuan manusia. Jadi dia hanya bisa jual. Dan oleh ahli-ahli ekonomi kami juga berpikir bahwa kalau minyak habis, kami akan juga tutup Timor Leste ini. Karena mereka hanya berpikir hanya kita itu masyarakat tradisional yang hanya bisa jual. Maka metode yang tadi bahwa blue economy dan green economy ini sebenarnya mau menghindari bahwa ekonomi eksploitasi ini. Walaupun kita sendiri komando dari ekonomi kita masih tergantung dari minyak, oil. Dan kita juga sudah ada undang-undang baru untuk juga eksplorasi tambang. Tapi kami dengan hati-hati sekali karena ini kepulauan. Kalau tambangnya kita masuk, itu lebih berbahaya daripada minyak yang di laut. Jadi ini mungkin pelajaran penting yang malam ini kami dapat. Tapi ini adalah tantangan sekaligus untuk para universitas, rektor-rektor yang di sini. Ya termasuk saya sebagai Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap Menko Kesra, jadi pendidikan tinggi, kesehatan, ya ada di bawah koordinasi saya. Kami semua adalah bertanggung jawab untuk bahwa basis demokrasi kita itu harus berbasis pada logika, dan JMN sudah menyiapkan forumnya. Karena JMN setiap pemilu itu mereka ada perdebatan. Cuman perdebatan ini harus diisi dengan logika dan argumen dan referensi. Bukan karena kita hanya berbeda partai. Berbeda partai ini kuantitas. Berbeda organisasi ini kuantitas. Tapi ritme berjalan untuk tesis dan antitesis untuk bisa menghasilkan tesis sintesa yang benar. Demokrasi harus berbasis pada, ya Rocky Gerung dari dulu saya kenal. Kita juga adalah pejuang reformasi. Karena kita juga menorganisir bagaimana reformasi bisa berjalan di Indonesia. Jadi saya udah kenal lama bahwa basis demokrasi itu hanya bisa berfungsi secara kualitas kalau logika dan pikiran itu dikonfrontasikan di media dan tidak ada yang monopoli kebenaran di situ. Hanya bisa menghasilkan sintesa yang dari hasil daripada tesis dan antitesis ini. Ya, jadi saya mau menyampaikan selamat kepada JMN TV karena JMN TV menyediakan forumnya. Tapi bagaimana kita mengisi forum itu? Dengan Pak Sanana tadi berpesan bahwa ya filsafat, logika, etika, dan moral harus mendampingi ilmu terapan. Kalau tidak ditampingi oleh ilmu terapan, ya seperti yang terjadi peran ini. Ini semua karena eksploitasi dan tidak ada lagi naluri kemanusiaan dan tidak ada lagi dampingan daripada teknologi itu dengan etika dan moral, ilmu etika dan moral, lebih-lebih ilmu kemanusiaan juga. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua.